Terdapat kisah yang menceritakan tentang petilasan Nyi Roro Kidul ini. Konon legendanya ada seorang raja dari Kesultanan Mataram bernama Sultan Agung. Menurut informasi dari warga setempat, ada beberapa petilasan yang masih ada kaitannya dengan Sultan Agung. Di Bukit Permoni terdapat petilasan Batu Sembrani yang konon adalah tempat digunakan kuda sembrani untuk terbang kabur dari kandangnya. Terdapat kisah yang menceritakan tentang petilasan Nyi Roro Kidul ini. Konon legendanya ada seorang raja dari Kesultanan Mataram bernama Sultan Agung. Suatu ketika, beliau mendapat petunjuk gaib untuk mengangkat seseorang bernama Ki Bodo menjadi abdi kerajaan agar Kesultanan Mataram menjadi makmur dan sejahtera. Legendanya, Sultan Agung memerintahkan abdi-abdinya untuk mencari orang yang bernama Ki Bodo. Singkat cerita, orang yang bernama Ki Bodo pun ditemukan dan menghadaplah dirinya ke Sultan Agung. Ki Bodo awalnya menolak kehendak Sultan Agung yang ingin mengangkatnya sebagai abdi kerajaan. Itulah sebabnya sesuai namanya, Ki Bodo memang terkenal bodoh. Tidak pantaslah bila ia menjadi abdi kerajaan. Akan tetapi setelah dibujuk rayu, akhirnya Ki Bodo bersedia menerima tawaran Sultan Agung tersebut. Sesuai petunjuk gaib yang diterimanya, Sultan Agung pun meminta saran kepada Ki Bodo bagaimana caranya agar Kesultanan Mataram bisa makmur dan sejahtera. Ki Bodo pun mengusulkan supaya Kesultanan Mataram memelihara seekor kuda sembrani, yakni kuda sakti yang bisa bergerak secepat kilat. Konon, legendanya kuda sembrani hanya bisa ditemukan di tanah Arab. Namun hal demikian bukan masalah bagi Sultan Agung. Dirinya yang sakti kemudian mengusung kuda sembrani ke Kesultanan Mataram. Semenjak saat itu, Ki Bodo pun diserahkan tanggung jawab untuk merawat sang kuda sembrani. Legenda mengatakan, suatu ketika Ki Bodo lalai dan kuda sembrani pun kabur dari kandangnya. Permaisuri Sultan Agung bernama Gusti Ratu Putri mengetahui kejadian tersebut. Ia pun lantas berlari mengejar sang kuda sembrani. Tetapi karena kegesitan serta kesaktian kuda sembrani, Gusti Ratu Putri pun tidak sanggup mengimbanginya. Apalagi saat itu Gusti Ratu Putri sedang hamil. Di dekat suatu gunung, Gusti Ratu Putri yang kelelahan menghentikan larinya. Saat itu pula, Gusti Ratu Putri menyadari bahwa bayi di dalam kandungannya meninggal dunia. Remuklah hati Gusti Ratu Putri. Betapa sedihnya ia menerima kenyataan pahit tersebut. Legenda mengatakan, di tengah kesedihannya itu, muncullah seorang wanita cantik yang memperkenalkan diri sebagai Ratu Permoni. Ia menjanjikan bisa menangkap sang kuda sembrani, asalkan Gusti Ratu Putri bersedia memenuhi permintaannya. Tanpa pikir panjang, Gusti Ratu Putri mengiyakan permintaan Ratu Permoni. Oleh Ratu Permoni diperintahkannya Gusti Ratu Putri untuk pulang ke keraton Kesultanan Mataram. Tak disangka, sesampainya Gusti Ratu Putri di keraton, ia menemukan kuda sembrani sudah terikat di kandangnya. Konon legendanya, sebenarnya Ratu Permoni adalah Ratu Pantai Selatan atau sering disebut dengan Nyi Roro Kidul. Permintaan dari Ratu Permoni tersebut adalah menjadi istri dari Sultan Agung. Dan legendanya seluruh raja dari kerajaan Mataram. Warga sekitar mengatakan mereka sering melihat sosok Ratu Pantai Selatan di sekitaran petilasan. Mereka mengatakan sosok tersebut menampakkan diri setiap malam Jumat Kliwon. Selain penampakan sosok Nyi Roro Kidul, sering juga terdengar suara teriakan kuda dan suara kuda berlari. Warga setempat mengatakan tak hanya suara, tetapi penampakan kuda yang sedang terbang. Petilasan Nyi Roro Kidul menjadi urban legend bagi warga sekitar. Petilasan tersebut juga menjadi penghias Bukit Permoni. Dan warga setempat juga sangatlah menjaga petilasan tersebut.